Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faliha Sawa Aufa dengan NIM G0025 188 dari kelompok B5. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum anatomi blok 2.2. Oke, jadi dari laporan yang pertama, langsung masuk ke soalnya. Saya akan membahas mengenai fetal circulation, di mana ini adalah sirkulasi peredaran darah pada bayi. Nah, jadi bayi ini pertama-tama lewat plasenta dan kemudian melalui vena umbilicalis yang kaya akan oksigen, kemudian masuk ke ductus venosus. Nah, kenapa lewat ductus venosus? Karena biar dia itu tidak melewati hati gitu loh. Jadi gantinya itu oleh ductus venosus. Kemudian masuk ke vena porta hepatica. Kemudian dari vena itu akan masuk ke vena cava inferior dan masuk ke atrium dexter atau atrium kanan. Nah, karena bayi paru-parunya ini belum berkembang secara sempurna, maka dia itu ada namanya foramen oval. Jadi dia ada lubang di antara atrium, sehingga dari foramen oval ini akan mengalirkan darah ke atrium sinistra. Jadi kalau misalkan di manusia dewasa, ketika parunya sudah berkembang, dari atrium dextra akan masuk ke ventricle dextra, tapi pada janin dia akan masuk ke atrium sinistra, kemudian masuk ke ventriculus cordis sinister, kemudian masuk ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Setelah itu kembali ke jantung melalui vena cava superior and inferior dan kembali ke atrium kanan, ke atrium dextra, kemudian masuk ke ventriculus cordis kanan dexter, terus habis itu masuk ke truncus pulmonal, kemudian masuk ke ductus arteriosus. Kemudian setelah itu masuk ke aorta descendens, kemudian ke arteri iliaca communis, kemudian kembali ke arteri umbilicalis, kemudian ke plasenta lagi untuk mengambil darah yang kaya akan oksigen. Next, saya akan membahas salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, foramen oval. Nah, di sini saya akan membahas tentang paten foramen oval, di mana foramen oval pada bayi itu, pada janin, tidak dapat berkembang, di mana berkembangnya foramen oval ini harusnya menutup, sehingga jadi foramen ovalis, dari foramen oval menjadi fossa ovalis. Dan pada paten foramen oval ini dia tetap berlubang sehingga tidak menutup. Jadi kan pada janin itu saat masih di kandungan ya, karena janin dia itu tekanan atrium kanan lebih tinggi dari atrium kiri, sehingga darahnya itu berjalan dari kanan ke kiri, jadi right to left shunt gitu. Kemudian ketika lahir, bayi akan menangis. Kemudian tekanan atrium kiri akan menjadi lebih tinggi dari atrium kanan, sehingga tekanan di atrium kiri lebih tinggi, sehingga pergerakannya berubah dari kiri ke kanan, jadi left to right shunt. Nah, sehingga karena aliran berbalik ini, dia akan mendorong si septum primum untuk menutup lubang. Jadi di situ tuh ada septum primum yang akan menutup lubangnya itu, dan lama-lama menyatu permanen menjadi fossa ovalis. Nah, ketika dia berhasil menyatu, dia adalah normal. Tapi ketika terjadinya atau tidak menyatunya septum ovalis ini, ketika foramen oval tetap terbuka, maka terjadi paten foramen oval. Jadi darahnya dari atrium kanan yang kaya akan karbon dioksida akan bercampur ke atrium kiri yang kaya akan oksigen, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai vaskularisasi arteri dan vena. Yang pertama ada vaskularisasi arteri. Jadi dia berawal dari aorta ascendens, kemudian dia akan ke arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria sinistra. Ini yang dextra, kemudian ini yang sinistra. Nah, yang saya akan membahas dari yang ke arteri koronaria dextra dulu. Dari arteri koronaria dextra, dia akan ke ramus nodus SA, akan ke atas ya, ramus nodus SA, kemudian juga ke ramus marginalis dextra di bawah, dan juga ada ramus intraventricularis posterior atau PDA. Nah, kemudian yang sinistra, yang arteri koronaris sinistra, dia akan ke ramus intraventricularis anterior. Kalau tadi yang
itu ramus intraventricularis posterior, kalau yang ini yang anterior atau namanya LAD. Dia juga akan ke ramus circumflexus. Nah, dari LAD tadi atau ramus circumflexus yang anterior, dia akan bercabang menjadi rami lateral. Dan kalau yang ramus circumflexus, dia akan bercabang menjadi ramus marginalis sinistra, seperti itu. Kemudian untuk yang vaskularisasi vena, jadi mayoritas vasa venosa pada jantung ini bermuara pada sinus coronarius dari sini. Nah, sinus coronarius ini akan menuju ke atrium dextrum tadi. Ya, jadi vasa venosa tadi itu bermuara pada sinus coronarius ini untuk menuju ke atrium dextrum. Nah, ada apa aja, yaitu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atria sinistra, dan juga vena posterior ventriculis sinistra. Seperti itu. Lanjut, masuk ke laporan yang kedua. Masuk ke soalnya, yang pertama saya akan membahas mengenai sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung, beserta fungsinya. Jadi, sinus paranasal ini adalah rongga pada tengkorak, seperti itu. Jadi untuk jenis-jenisnya itu ada sinus maxillaris, sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan juga sinus sphenoidalis. Nah, untuk fungsi-fungsinya sendiri, karena dia itu seperti tidak ada, maksudnya dia kopong gitu, jadi dia fungsinya untuk mengurangi berat relatif tengkorak, dan juga dia untuk meningkatkan resonansi suara, ya kan, karena kalau analoginya misalkan kita lagi di ruang kosong gitu, suara kita akan bergema gitu. Nah, ini dia makanya untuk meningkatkan resonansi suara gitu. Dia juga sebagai penyangga terhadap trauma wajah, untuk melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat, juga untuk melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, untuk soal yang kedua itu pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. Oke, jadi untuk di hidung ini ada yang namanya konka. Ada konka superior, konka media, dan juga konka inferior. Nah, konka nasalis ini akan membagi kavum nasi atau rongga hidung ini menjadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, masing-masing dari saluran udara ini akan memiliki muara-muaranya. Nah, yang pertama kita bahas dari recessus sphenoethmoidalis. Nah, dia akan terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian untuk yang meatus nasi superior, dia terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian yang ketiga ada meatus nasi media. Nah, di sini terdapat 4 ya, ada bulla ethmoidalis, nah, hiatus semilunaris, infundibulum ethmoidal, dan juga processus uncinatus. Nah, untuk masing-masing ini juga punya muaranya lagi. Misalkan bulla ethmoidalis ini muaranya cellulae ethmoidalis media. Kemudian kalau yang hiatus semilunaris itu dia merupakan saluran melengkung di bawah bulla ethmoidalis dan juga muara dari sinus maxillaris. Kemudian yang infundibulum ethmoidal, dia ini muara dari sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis yang anterior. Kemudian kalau yang processus uncinatus, dia adalah batas bawah dari hiatus semilunaris, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah meatus nasi inferior. Dan ini adalah muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi ductus nasolacrimalis ini adalah yang mengalirkan air mata dari sulcus conjunctivalis oculis, seperti itu. Saya next. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa sinus maxillaris lebih sering sinusitis? Jadi kalau dilihat dari gambar yang di sini, dia tuh ada yang di bagian pipi dekat dengan hidung itu. Dapat dilihat dia tuh paling lebar ya. Nah, terus kalau misalkan dilihat secara anatomi, dia ini lubang drainasenya ini berada lebih tinggi dari dasar sinus. Jadi rongga sinusnya itu, lubang keluarnya itu di atas. Jadi ketika ada lendir, maka lendirnya itu harus berjalan naik untuk bisa keluar. Maka dia harus melawan gravitasi supaya bisa keluar. Nah, kalau misalkan mukusnya kental atau silianya terganggu, sehingga itu akan sulit untuk mengeluarkan atau lebih memerlukan dorongan yang lebih kuat gitu, atau perlu usaha yang lebih ekstra daripada sinus-sinus yang lain untuk mengeluarkan si lendir-lendirnya ini. Jadi ketika dia tuh kental, silinya terganggu, otomatis dia akan lebih sulit keluar, seperti itu. Jadi malah tertahan di dalam sinus maxillarisnya ini.
Jadi dia mudah juga terinfeksi seperti itu, karena kan tadi susah keluar lendirnya karena letak ostiumnya atau lubang drainasenya ada di atas. Kemudian yang kedua, dia ini memiliki volume yang paling besar, sehingga kalau ada sekret yang tertahan di situ tadi, penumpukannya lebih banyak. Karena lebih banyak, paling besar, jadi dia paling lama bersihnya, jadi otomatis dia lebih sering terkena sinusitis gitu. Nah yang terakhir ini letaknya tuh dekat dengan rahang gigi rahang atas. Nah jadi kalau misalkan ada infeksi gigi, itu bisa menyebar ke sinus seperti itu. Sekian dari saya terkait laporan praktikum anatomi 2.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.